وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani fillah, pada pengajian kita yang terakhir itu kita sampai ke Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Al-Khalifatul Rasyid Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kita sampai ke yaitu ceritanya Abdullah bin Saba, bagaimana dia berbuat fitnah sampai mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sama Ali bin Abi Thalib mereka itu dibakar. Wa qala man lam yarja' an hadzal qawl yahraqtu bin nar. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang tidak kembali atau mencabut omongannya tadi bahwa Ali adalah Allah Subhanahu wa taala, saya akan bakar dengan api. Fa'rahu katsirin minhum, maka banyak di antara mereka yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Wa farra minhum man farra, dan yang lari juga banyak di antara mereka. Wa minhum Abdullah bin Saba, di antaranya yaitu kepala mereka Abdullah bin Saba, dia berhasil melarikan diri. Wa qila innahu qutil, ada yang mengatakan bahwa dia meninggal dunia. Wal ilmu 'inda Allah tabaraka wa ta'ala, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti saya katakan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, saya yang berkuasa, saya tidak akan membakar mereka, saya akan bunuh mereka. Tapi sama Ali bin Abi Thalib, saking Ali bin Abi Thalib marahnya yang luar biasa, maka mereka itu dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian waktu dibakar mereka itu, Abdullah bin Saba mengatakan, kan tidak boleh orang membakar itu orang ruh kecuali Allah SWT. Ada larangan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda bahwa tidak boleh orang yang membakar seorang kecuali Rabbun Nar, kecuali yang menginjak Allah SWT. Maka Abdullah bin Saba mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ini Ali bin Abi Thalib ini dia Tuhan. Buktinya dia telah membakar manusia. Wah, disebut dalam hadis bahwa tidak boleh orang membakar manusia kecuali Allah SWT. Maka dia adalah Allah SWT. Ini fitnah luar biasa terjadi zaman Uthman bin Affan radhiyallahu taala. Wa Abdullah bin Saba ada di sejarah Islam seperti Paulus di sejarahnya orang Kristen. Persis. Dua-duanya dari Yahudi. Wahada Abdullah bin Saba aslu min al-Yaman, dia asalnya dari Yaman. Min qabilat Himyar, sebetulnya dia ibunya seorang Yahudia. Orang Yahudi ini yantasib li ummi, yakni nasabnya ke ibunya, bukan ke ayahnya. Maka disebut di sini Abdullah bin Saba al-Yahudi. Washtaghala al-A'rab fa akhadha yushi'u indahum al-akadzib. Abdullah bin Saba ini punya akidah seperti akidahnya orang Yahudi yang dilontarkan oleh dia. Bahwa dia memang orang Yahudi. Untuk dia masuk ke dalam agama Islam pura-pura agar dia bisa mengaruhi orang-orang muslimin. Kal qauli birraj'ati wal wasiyyi, dia mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW ini akan kembali. Nanti dikembalikan lagi ke bumi seperti Isa alaihissalam. Dan Ali ini ada wasiatnya siapa? Rasulullah SAW sebagai wakilnya, Ali bin Abi Thalib. Wa anal imamah takun min fi baitin wahid wa ghairi dhalik. Dan kepemimpinan ini dari rumah satu, yaitu keluarganya Rasulullah SAW, dan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib itu wasi di Rasulullah SAW. واشتغل الأعراب فأخذ يشيع عندهم الأكاذيب مدعيا أن عثمان فعل كذا وكذا. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba itu, dia pergi ke orang Arab, yaitu orang-orang Badui, orang-orang Badui yang jahil, yang awam, dilontarkan sama dia isu-isunya dia itu, maka pengaruhnya besar terhadap orang-orang tadi. Orang-orang tadi percaya dengan Abdullah bin Saba. Mudda'iyan anna Uthman fa'ala wa kadza wa kadza. Dia mengatakan Abdullah bin Saba ini bahwa Uthman itu telah berbuat kadza, berbuat gini, padahal semua bohong. Wa kataba kutuban muzawwara wa huwa man sa'adahu 'ala Zubair wa Ali wa Talha wa Aisyah wa ghairihim min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menulis surat, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Saba ini muzawwar, yakni palsu, surat palsu.
mengatakan bahwa surat ini dari Ali bin Abi Thalib. Ada khitamnya, ada tanda tangannya, yang juga Zubair bin Awam, juga Talha bin Ubaidillah, yakni ashabi Rasulullah SAW yang besar-besar itu telah juga mereka itu mengeluh terhadap Uthman bin Affan. Wa kullu hadza kadzib, tidak benar sama sekali. Dia yang menyebarkan kebohongan ini kepada Al-A'rab, dan kebanyakan atau semuanya orang-orang yang mengikuti Abdullah bin Sabah ini adalah orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Laisa fihim sahabiyyun wahid, tidak ada satupun di antara mereka dari sahabat Rasulullah SAW, sama sekali tidak ada. Maka dipercaya berhasil Abdullah bin Sabah ini. Dia mengumpulkan orang-orang dari Al-Basra, Al-Kufah, Masr, dan dia mengaruhi rakyat sana, banyak yang ikut sama Abdullah bin Sabah ini. Mereka telah mengingkari perbuatan-perbuatan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah ini. Dan dahulu disebut di sini sama pengarangnya ini, wa bisabiq la yujad ajhizat salat haditha kama huwa al-an. Dan dahulu di zaman Abdullah bin Sabah dan Uthman bin Affan tidak ada yakni hal-hal yang seperti sekarang, seperti HP, seperti telepon, tidak ada. Maka orang-orang percaya, tidak bisa orang akan membuktikan bahwa ini palsu atau tidak palsu, tidak tahu. Bukan seperti sekarang gini. Wal mutalaqquna A'rab, dan yang menerima omongannya Abdullah bin Sabah ini adalah Arab. Al-A'rab jama' Arab, A'rabi artinya orang-orang Arab Badui yang awam. Ta'tim hadhihi al-akhbar fa yaqbaluna wa yusaddiqun. Terima oleh mereka dan mereka percaya. Fasaba ilaihi ghairu wahid min dhul shiqaq wal nifaq. Orang-orang imannya lemah, ada munafikan di hatinya, itu masuk kepada Abdullah bin Sabah, termakan dia. Wa kana yaqul li hadits as-sin wa qalil at-tajribah, dan dahulu Abdullah bin Sabah mengatakan kepada anak-anak muda-muda dan anak-anak yang jahil-jahil yang tidak mengerti tentang agama, dia mengatakan ajaban liman yaz'umu anna Isa yarji'u wa yukadzibu bi anna Muhammadan yarji'u. Saya heran, dia bilang orang-orang percaya bahwa Isa akan kembali nanti di akhir zaman, sedangkan Rasulullah SAW, Muhammad, mereka tidak percaya bahwa Muhammad akan kembali seperti Isa gitu. Sedangkan Allah SWT berfirman, innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'adin. Dia mengatakan demikian. Ini ajalnya terang bahwa Rasulullah akan dibalik sama dia, artinya sama Abdullah bin Sabah. Padahal artinya bukan demikian sama sekali. Artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau ya Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, yang hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembalimu, yaitu ke Makkah. Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka Allah SWT mengatakan kepada Rasulnya bahwa saya jamin engkau akan kembali lagi ke Makkah. Engkau akan menguasai kota-kota Makkah. Dibalik sama dia, sama Abdullah bin Sabah ini, seakan-akan Rasulullah akan meninggal, nanti akan kembali lagi di akhir zaman, seperti Isa alaihissalam. Yaqulu nama Muhammad ahaqqu birruju' min Isa. Muhammad ini adalah khairul bashar wa khairu khalqillah. Masa Isa Sayyidul Mursalin, tuannya para nabi-nabi, rasul-rasul, dan Rasulullah SAW lebih mulia dari Isa. Masa Muhammad tidak kembali, wa Isa akan kembali? Tidak mungkin. Yaqul hakadha dia. Wa kana yaqul kana bima madha 1000 nabiyyin wa kullu nabiyyin wasi. Dahulu, di zaman dahulu dia mengatakan itu ada 1000 nabi, dan setiap nabi punya wasi, yaitu wasi. Wa inna aliyan wasi Muhammad. Kalau gitu demikian, setiap nabi harus mempunyai wasi. Wasi itu artinya wakilnya dia. Maka Muhammad punya wakilnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, fastajaba lahu nasu bi mukhtalif at-tabaqat. Maka orang-orang percaya dengan omongannya Abdullah bin Sabah ini, orang-orang awam yang maksud saya. Fattakhadha ba'dhum du'atan fahimu aghradahu. Tapi ada seorang orang itu di antara mereka telah mengerti tentang
faham tentang maksudnya Abdullah bin Sabah itu berbuat demikian ini. Wa da'u ilaiha, bahkan orang-orang yang terpengaruh ini terhadap Abdullah bin Sabah, dia menyebarkan omongannya Abdullah bin Sabah ini di mana-mana. Saddaqu qawlahu fasaru yad'una ilaihi min amayatin. Maka orang-orang itu percaya kepada Abdullah bin Sabah ini dengan buta, tidak menyelidiki betul apa tidak betul, langsung dia percaya. Wa min du'a'il ladzina sahamu fi nashr da'watihi, di antara tokoh-tokoh yang terpengaruh dengan Abdullah bin Sabah, dan orang tokoh-tokoh ini adalah ada pengaruhnya karena mereka itu dari qabail Arab, dari bangsa-bangsa qabilah Arab yang baru masuk Islam, orang-orang Badui yang tidak mengerti apa-apa tentang agama. Maka mereka terpengaruh, yaitu di antara mereka itu yang tokoh-tokoh mereka yang menyebarkan ajaran Abdullah bin Sabah itu, di antara mereka Abdurrahman bin Udais al-Balawi, wa Kinanah bin Bishr, wa Sudan ibn Humran. Ini diduga Sudan ibn Humran itu yang membunuh Uthman bin Affan, di antara orang yang membunuh Uthman bin Affan. Kemudian Hukaim ibn Jabalah wa Qutairah as-Sakuni wa ghairuhum, dan yang lain-lainnya. Wa amma tazwirul kutub faqad qala Masruq ini salah satu orang minat tabi'in. Dia mengatakan tentang surat-surat palsu yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah ini. Qalat Aisyah berkata, istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, taraktumuhu wa Uthman kathawbun naqi min ad-danas. Dia mengatakan kepada orang-orang muslimin, kalian telah membiarkan Uthman, tidak ada yang membela Uthman, seperti baju yang bersih yang tidak ada kotorannya sedikit pun. Thumma qarrabtumuhu tadbahunahu kama yudbahul kabsh. Kemudian kalian membiarkan Uthman disembelih seperti kambing, kata Aisyah. Faqala laha Masruq, Masruq ini berkata kepada Aisyah, dia menetabirin orang ini, hada amaluki katabti ila an-nas ta'murinahum bil khuruj alayhi. Ya ummul mukminin, ini perbuatanmu, dia bilang. Engkau yang nulis surat kepada orang-orang muslimin bahwa Uthman ini salah, Uthman ini berbuat dan berbuat. Hatta Masruq ini percaya. Masruq ini adalah khairut tabi'in, ini orang tabi'in yang paling baik di antara mereka itu. Saya percaya. Maka dia mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, engkau mengatakan bahwa Uthman ini telah dibunuh gaza. Loh, engkau sebabnya, engkau yang memberi surat ini kepada orang-orang muslimin. Maka mereka terpengaruh dengan suratmu tadi, karena kau adalah istrinya Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh Aisyah, waladhi amana bihi wal mu'minun wa kafara bihi al-kafirun ma katabtu lahum sawadan fi bayadin hatta jalastu majlisiha. Dia artinya mengatakan, demi Allah, yang disumpah Aisyah, bahwa saya tidak menulis surat hitam di atas putih, belum pernah saya berbuat demikian sampai sekarang ini, detik ini. Yang saya tidak tahu dalam perbuatan ini yang diperbuat oleh orang-orang yang ngata-ngatain tentang Uthman. Qala Al-A'mash itu salah satu dari tabi'in juga. Fakanu yarawna annahu kutiba ala lisaniha. Mereka dahulu mengira bahwa surat yang diperbuat ini dari Aisyah. Kebanyakan orang-orang itu terpengaruh karena ini dari Aisyah radhiyallahu taala. Padahal bohong, semua ini adalah perbuatan Abdullah bin Sabah. Fakutibat kutub muzawwara ala alsinat ashabi Rasulullah SAW. Dia menulis surat-surat ini mencaci Uthman, perbuatannya, kalau dia telah menyimpang. Kemudian ditandatangani, yaitu Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, ini orang-orang sahabat Rasulullah SAW yang termasuk dijamin masuk surga. Kullaha tadhummu Uthman bin Affan, semuanya mencela Uthman bin Affan. Fa Abdullah bin Sabah hadza lahu atba' fi syatal wilayah. Abdullah bin Sabah ini punya pengikut di seluruh negara, punya pengikut, terpengaruh omongannya dia. Wa kanu yursiluna ilaihi wa yursilu ilaihim wa yursilu ba'dhum ila ba'dhin fa'ala bina al-wali kadza bi amr Uthman. Jadi tersebar melalui surat-surat ini, apa namanya, isu-isu ini. Wa semuanya bohong.
Wa Uthman fa'ala bi ashabi Muhammad kadza, bahwa Muhammad telah berbuat kepada sahabat-sahabat Muhammad, memukul Ammar bin Yasir, mengadab Abdullah bin Mas'ud, semua dia itu menulis itu Abdullah bin Sabah, kullu kadzib, tidak benar sama sekali. Kemudian disebut kata bi amru dhahabna ila al-Madinah fa fa'ala Uthman bina kadza, kita telah pergi ke al-Madinah dan kita melihat bahwa Uthman telah berbuat demikian. Wa Uthman fa'ala bi ashabi Muhammad kadza, dan Uthman telah berbuat kepada sahabat-sahabat Rasulullah demikian, wa kadza. Kemudian disebut di sini bahwa surat-surat ini ja'atna risalah min Zubair bin Awam wa min Ali bin Abi Thalib wa ja'atna kitab min Aisyah. Kita telah mendapatkan surat dari Aisyah, semuanya mencela Uthman dan mengeluh terhadap pemimpinan Uthman. Kemudian di sini disebut as-sabab ats-tsani, sebab yang kedua, bagaimana Uthman kok bisa terbunuh ini? Pertama dari Abdullah bin Sabah ini. Dia telah menyebarkan isu-isu seperti itu. Yang kedua, ar-rakha' alladhi asaba al-ummah al-islamiyah. Waktu di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, umat Islam ini telah dilanda kesejahteraan yang luar biasa, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Karena umat Islam waktu itu telah membuka kota-kota negara-negara di seluruh dunia taqriban waktu itu, negara-negara yang waktu itu terkenal. Maka al-kharaj atau penghasilan umat Islam waktu itu sangat besar. Yani rakyatnya itu tidak ada satupun yang miskin. Semua rakyatnya hebat, yakni senang. Dan beginilah disebut di sini, wa yaktasimuna fi khair. Setiap hari itu mereka mendengar di pasar dipanggil, orang-orang, ini hari ada uang buat kalian, datang bisa kasih uang. Ini hari ada gandum, ada kasih gandum. Yakni orang-orang yang mabsutin jiddan, yakni luar biasa kesejahteraan di zaman Uthman bin Affan. Hatta inna yunadi ta'ala ya ibadillah khudhu nasibakum minal asal. Ini loh madu untuk kalian dibagi. Ta'ala ibadallah khudhu nasibakum minal mal, tentang harta. Setiap hari itu mesti ada bagian-bagian untuk umat Islam yang ada waktu itu di seluruh negara Islam. Di zaman Uthman bin Affan, paling umat Islam merasakan paling sejahtera, paling mereka menikmati yaitu di zaman Uthman bin Affan. Wadzalika li'anna al-jihad kana fi awjihi fi zaman Uthman bin Affan. Karena jihad waktu itu topnya jihad waktu zaman Uthman bin Affan telah membuka ya negara-negara banyak. Warraha min 'adiyat yang yurithu mithla hadhihi al-ashya. Dan apabila rakyat itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesejahteraan, kemewahan, itu bosan mereka itu. Mereka ingin sesuatu hal yang lain untuk memberontak rakyat pemimpinnya. Manusia apabila dikasih sama Allah SWT kemewahan, harta yang banyak, mereka tidak mau. Seperti zaman Sabah dahulu dikasih sama Allah SWT di Yaman, luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Kemudian mereka setelah itu bertahun-tahun mereka mengatakan orang-orang yang kaya-kaya itu sama dengan orang yang fakir dahulu. Yani kaya bisa pergi ke negara Syam untuk berdagang. Orang miskin juga bisa pergi ke negara Syam berdagang. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran Karim, jannatan yang yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun karim wa rabbun ghafur. Disebut itu sama Allah SWT. Tapi mereka tidak mau. Kemudian mereka minta kepada Allah SWT, ya Allah, mereka berdoa orang-orang itu, jauhlah kami, bainana wa baina asfarina, jauhkan negara Syam itu dari kami. Dahulu apabila mereka itu pergi ke negara Syam, itu Allah SWT bersabda dalam Al-Quran Karim, jannatan yang yaminin wa shimal. Itu di situ Allah SWT memberikan dua kebun sepanjang jalan sampai negara Syam, yaitu di Suriah. Mereka perjalanannya itu tidak merasakan panas, tidak merasakan lelah sama sekali. Dan buah-buahan luar biasa, orang ngambil gratis tidak pakai uang. Allah SWT itu jannatan yang yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum, makanlah dari rezeki Allah SWT. Maka orang-orang yang kaya
di negara Yaman waktu itu dilihat bahwa orang-orang yang miskin sama mereka. Bahwa mereka menginginkan monopoli perdagangan ini di negara Syam. Maka mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan, jangan seperti ini. Jadi orang mengatakan ba'id bainana wa baina asfarina. Ya Allah, jauhilah kami dari perjalanan ke negara Syam seperti dahulu zaman padang pasir yang panas, yang lelah, orang tidak bisa pergi ke sana kecuali orang-orang yang kaya. Mereka menginginkan demikian. Maka dihancurkan mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Famazzaqnahum kullu mumazzaq, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita robek-robek mereka, hancur. Orang-orang Sabah ini karena perbuatan mereka. Mereka berkufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberi kenikmatan tapi mereka congkak. Mereka sombong, mereka tidak mau, mereka minta monopoli. Seperti ini di zaman Utsman bin Affan, orang-orang muslimin dahulu dalam keadaan yang mewah, sejahtera, yakni kehidupan mereka. Di antara orang-orang yang awam, orang-orang badui, mereka tidak senang dengan hal seperti itu. Mereka ingin yakni lebih dari orang yang lain. Disebut di sini hal sebabnya, sebab yang kedua, warrakha'u min 'adati an yurithu mithl hadhil asya. Kita lihat sekarang, ya kalam sahih, kita lihat sekarang di negara-negara yang terjadi. Apabila negara itu, apalagi di negara Arab, apabila negara itu sudah dilanda kenikmatan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau. Mereka ingin berontak kepada pemimpinnya. Mereka berbuat perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat di Suriah, di Irak dulu, bagaimana mewahnya mereka, bagaimana hidupnya mereka kalau dibandingkan dengan sekarang. Itu orang-orang Irak sekarang kalau itu menyebutkan Saddam Hussein, mereka nangis, menginginkan seperti dahulu. Wahakala manusia, namanya manusia. Innal insana ladzalumun kafar, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, itu bacaan Al-Quran. Apabila Allah SWT nyebut insan, mesti elek, kemudiannya jelek. Innal insana ladzalumun kafar, innal insana lakanud. Tidak bagus. Karena manusia hakata tabiatnya itu, manusia itu berontak. Tidak senang dalam keadaan satu, tidak senang. Kemudian di sini disebut as-sabab ats-tsalits, sebab yang ketiga, al-ikhtilaf baina tabi' Utsman wa tabi' Umar. Tabiat Abu Bakar Umar bin Khattab lain dengan tabiat Utsman bin Affan. Utsman dahulu syadid, keras. Disebut di sini karena Umar radhiyallahu taala anhu syadidan. Dahulu Umar keras, orangnya berwibawa, keras. Wa kana Utsman radhiyallahu taala haliman raufan. Tetapi Utsman bin Affan ada kesian sama rakyatnya. Suka diberikan. Wa Utsman ada kaya raya orangnya. Memang dari keringatnya dia kaya raya. Dia suka memberi kepada orang-orang miskin-miskin, apalagi dari keluarganya Quraisy. Maka dari itu Quraisy tuhibbu katsiran. Kabilah Quraisy tuhibbu katsiran. Paling dicintai orang Utsman bin Affan sama Quraisy. Karena Allah SWT menganjurkan orang itu harus pertama kali baik kepada keluarganya. Maka Utsman terlalu baik kepada keluarganya, itu Quraisy. Diberi oleh Utsman dari hartanya yang murni, bukan dari amwalul muslimin. Dari hartanya Utsman bin Affan dikasih. Wa kana raufan haliman. Halimi makna dia memaafkan apabila seorang berbuat perbuatan yang jelek terhadapnya, dimaafkan oleh Utsman bin Affan. Lain dengan Umar bin Khattab, Umar kana syadidan, ditakuti. Kemudian ghairu annahu lam yakun dha'ifan, tapi Utsman bukan orang yang lemah. Utsman bukan lemah. Kama yad'i katsirun minan nas, banyak orang-orang sufar, terutama orang-orang talis, orang-orang yang benci sama Islam, mereka menuduh Utsman itu adalah seorang pemimpin yang dhaif. Dan orang-orang muslimin yang tidak mengerti tentang agama yang sebetulnya terpengaruh dengan omongan-omongan seperti ini. Bahwa Utsman dhaif. Utsman laisa dhaifan. Utsman kana haliman raufan. Bal kana haliman, walidzalika 'indama hasaruhu fil bait, waktu dia dikepung sama orang-orang munafikin ini. Karena Rasulullah SAW telah memberi
Rasulullah SAW sebelum dia meninggal, sudah hampir mau meninggal, yakni dalam keadaan sakit yang parah. Rasulullah waktu itu, dia melihat Rasulullah itu seperti ngelamun gitu. Dibilangi oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan Abu Bakar Siddiq untuk datang ke sini?" Qala. Umar bin Khattab, qala. Qul Utsman, qul na'am. Utsman qul bawa di sini. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Utsman, "Engkau nanti akan jadi pemimpin." Ini rahasia empat mata dari Rasulullah SAW dan Utsman. Rumahnya Rasulullah SAW sohiyah lebih kecil dari masjid ini dulu. Jadi Aisyah disuruh keluar Aisyah sama Rasulullah SAW. Tidak boleh mendengarkan. Maka Aisyah mendengarkan sedikit-sedikit omongannya Rasulullah terhadap Utsman ini. Dia mengatakan, "Ya Utsman, engkau nanti akan menjadi khalifah. Nanti orang-orang al-munafiqun," Rasulullah mengatakan al-munafiqin nanti. Disebut bahwa orang yang memberontak engkau itu adalah orang-orang munafik. Engkau nanti akan dibunuh oleh mereka, kata Rasulullah SAW. Mereka nanti minta, engkau akan meletakkan jabatanmu. Jangan mau, katanya Rasulullah SAW. Mereka nanti akan meminta kepada kau untuk meletakkan jabatanmu. Jangan mau, kata Rasulullah SAW. Nanti engkau akan dipaksa oleh mereka untuk dibunuh. Jangan dilawan, katanya Rasulullah SAW. Biar dia membunuhmu. Karena apa? Karena apabila engkau membela dirimu, dan sahabat-sahabat Rasulullah waktu itu banyak akan membela Utsman bin Affan luar biasa. Jangan mau, katanya Rasulullah SAW. Karena apa? Yang mati nanti engkau seorang diri. Apabila mereka melawan, perangi orang-orang itu akan terjadi pertumpahan darah yang luar biasa kepada orang-orang muslimin. Yang itu tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak diinginkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Yang maksudnya kurbankanlah dirimu, tidak apa-apa, timbang engkau nanti akan pertama orang yang membuat pertumpahan diri di zaman di negara Islam adalah Utsman bin Affan. Orang mengatakan demikian. Tapi Utsman tidak mau. Utsman tidak minta, dia mengikuti nasihat Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Utsman bin Affan. Dan tidak ada orang yang tahu kecuali Aisyah sedikit dia mendengarkan. Yaitu Aisyah mendengarkan apa? Yaitu apabila mereka ingin mereka menginginkan engkau akan meletakkan jabatanmu, jangan mau. Itu didengar oleh Aisyah waktu itu. Disebut di sini juga waktu walidzalika indama hasaruhu fil bait. Ini buktinya Utsman ini kalau dia rauf rahim, orangnya kasih sayang kepada rakyatnya. Waktu rumahnya dikepung oleh orang munafikin ini, jauh mereka datang dari Basra, dari negara dari kota Kufa, dari Mesir. Berkumpul adadun katsir, jumlah mereka banyak sekali, bukan sedikit. Dikepung Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu rumahnya. Mereka mengatakan, "Atadruna ma jarrakum?" Atadnya Utsman bin Affan. "Atadruna ma jarrakum alayya?" Dia berpidato Utsman. Dibuka jendela rumahnya dan dia berpidato kepada orang-orang munafikin yang mengepung Utsman itu. Dia bilang, "Apakah kalian tahu kenapa kalian kok memberanikan diri untuk berontak kepadaku? Ma jarra'akum alayya illa hilmi," kata Utsman. "Kalian berani memberontak aku karena kebaikanku. Aku adalah orang yang baik. Aku tidak senang dengan kekerasan," kata Utsman bin Affan. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Wallahi laqad naqabu ala Utsman." Mereka itu telah memberontak Utsman. Karena apa? An Utsman asya law fa'ala Umar ma takallama minhum ahadun. Andai kata itu di zaman ayahku Umar bin Khattab, mereka tidak akan berani berbuat demikian terhadap Utsman, terhadap ayahku. Karena Utsman saking baiknya dia, hatinya yang lemah lembut, maka mereka memberanikan diri untuk membunuh Utsman bin Affan. Termakan oleh mereka itu isu-isu. Dan mereka du'af al-iman, mereka adalah imannya itu selalu lemah, orang-orang yang memberontak Utsman. Bahkan Rasulullah mengatakan al-munafiqun. Ini adalah pertama khuruj, pertama pemberontak di zaman Islam.
di zaman Uthman bin Affan. Maka dari itu tidak pernah suatu negara yang memberontak pemimpinnya sukses, tidak ada. Lebih jelek dari yang pertama. Ini kenyataan di dunia. Dari zaman dahulu, setelah Uthman sampai sekarang. Sampai sekarang. Apabila rakyat memberontak, pemimpinnya yang sudah diangkat sebagai pemimpin, mesti nanti akan terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Maka Uthman tidak menginginkan demikian. Dia mengikuti nasihat Rasulullah SAW. Idzan limadha naqamu ala Uthman? Kenapa kalau mereka itu memberontak Uthman? Lianna Uthman kana yusamih. Uthman dahulu membiarkan ada orang salah, maafkan sama Uthman. Wa yatruk wa yufawwid lahum tilkal akhta' wa ya'fu radhiyallahu anhu wa ardhah. Dahulu dia sering memaafkan apabila seorang berbuat kesalahan, dari yang mengaku kesalahannya dimaafkan sama Uthman. Sebab yang keempat yaitu istithqal ba'dul qabail dari asad Quraisy. Qabail Arab itu dari kabilah ini sudah tidak mau Quraisy yang memimpin negara Islam. Mereka ingin menjadi pemimpin. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai iman yang kuat. Haulai kabilah Arab yang itu. Mereka minta memimpin negara Islam. Bukan seperti ashabi Rasulullah SAW, bukan seperti al-muhajirin wal ansar. Mereka tidak mau bertengkar gara-gara untuk mengambil kepimpinan, sama sekali tidak mau. Rasulullah SAW bersabda, al-imamatu fi Quraisy. Seorang imam itu, seorang hakim, seorang pemimpin harus dari Quraisy, kata Rasulullah SAW. Kalau tidak ada dari Quraisy, ya orang-orang muslimin memilih seorang yang pantas untuk menjadi pemimpin, walaupun dia dari negara Habasyah. Tetapi seharusnya pemimpin itu adalah dari Quraisy. Hatta Al-Mahdi al-Muntadhar dari Quraisy. Namanya Muhammad bin Abdullah. Dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, nanti akan datang seorang dari keturunanku yang bernama seperti namaku, bernama Muhammad bin Abdullah dari Quraisy, akan memimpin dunia Islam. Maka kabilah-kabilah yang lain ini tidak mau Quraisy menjadi pemimpin, maka mereka berontak. Maka disebut di sini istithqal ba'd al-qabail ri'asat Quraisy. القبائل العربية التي دخلت في الإسلام بخاصة تلك التي ارتد بعض رجالها عن دين الله تبارك وتعالى. Ini cerita ini tidak termasuk ashabi Rasulullah SAW. Saya mengatakan ini. Orang-orang yang punya iman kuat tidak ikut-ikut ini untuk memberontak Uthman bin Affan. Tidak satu pun saya katakan dari sahabat Rasulullah SAW. Wala tabi'in, orang tabi'in yang kuat imannya, tidak ada di antara mereka. Allahumma orang-orang dari kabilah Arab yang baru masuk Islam. Di antara mereka yang irtaddu, yang mana mereka itu di zaman Rasulullah SAW, waktu meninggal Rasulullah SAW, kabail ini murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian mereka, di antara mereka banyak yang kembali ke naungan Islam, masuk ke dalam agama Islam. Di antara mereka yang betul-betul tobat kepada Allah SWT. Banyak di antara mereka yang betul-betul mereka tobat dan mereka menyesal atas perbuatannya dan mereka mati dalam keadaan muslim sejati. Dan ada di antara mereka yang tidak senang masuk lagi ke agama Islam supaya dia tidak terbunuh. Di dalam hatinya benci dia sama Islam, tidak begitu fanatik, tidak begitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya di antara mereka itu ya ini yang memberontak terhadap Allah. Dinamakan sama Rasulullah SAW al-munafiqun. Kata Rasulullah SAW. Rijal an dinillahi tabaraka wa ta'ala thumma raja'u ba'da an qutilu. Raja'a ba'dhum min al-Islam an qana'ah. Ada di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam yang betul-betul ya. Ada di antara mereka yang masuk Islam an ghair qana'ah, tidak setulus hatinya. Wa ba'dhum raja'a wa fil qalbi syai'un. Di antara mereka ada sesuatu di hatinya. Waktu dia kembali ke agama Islam ada sesuatu di hatinya. Ulaika istadqalu an takuna ri'asa daiman fi qul. Orang-orang ini mereka melihat berat menerima bahwa setiap pemimpin dari Quraisy itu. Kenapa kok bukan dari kita orang? Limadha ri'asa fi Quraisy?
Walidzalika yaqul Ibnu Khaldun seorang muarrikh kabir, dia berkata, wajadat ba'd al-qabail Arabiyyah ri'asa ala Quraisy. Ada di antara orang-orang dari kabilah-kabilah Arab itu yang hasad, yang haqid terhadap kepemimpinan Quraisy. Wa unifat nufusuhum. Mereka, hati-hati mereka tidak bisa menerima bahwa pemimpin itu dari Quraisy. Fakanu yudhiruna at-ta'n fil ula. Mereka itu sering mencelah setiap gubernur, setiap pemimpin yang penting dari Quraisy, mereka tidak mau. Tapi kebanyakan mau. Mereka itu bukan semua rakyat muslim, bukan orang-orang yang dha'aful iman, orang yang kurang imannya. Wajadu filin Utsman fursa lidzalik. Waktu Utsman menjadi pemimpin, ini adalah kesempatan besar buat mereka. Karena Utsman adalah orang yang suka memaafkan apabila ada kesalahan. Tidak mau Utsman dengan kekerasan, tidak mau. Hadhihi huwal asbab. Ini adalah sebab-sebab yang menjadikan mereka itu memberanikan diri untuk berontak kepada Utsman bin Affan. Wa hunaka asbab ukhra addat ila tilka al-fitnah taraktuha makhawat al-idara. Dan banyak sekali yang lain sebab-sebab, katanya pengarang ini saya tinggalkan karena terlalu panjang. Disebut di sini apa yang dicela Utsman itu. Apabila kita meneliti satu persatu permintaan pemberontak itu, semuanya kidib, semuanya tidak benar sama sekali. Yang pertama disebut al-ma'akhidh allati ukhidat al-Utsman bin Affan. Saya singkat dengan hal-hal seperti ini. Yang pertama, mereka dahulu mencela Utsman itu awalan walla aqaribahu. Bahwa Utsman bin Affan ini mengangkat dari familinya. KKN mereka itu. Utsman ini mengatakan KKN. Dijadikan gubernur di sini juga. Wa hadza ghair sahih. Disebut di sini berita. Min aqarib Utsman alladziina wallahum radhiyallahu taala anhu. Utsman mengangkat dari pemimpin, dari familinya, dari Quraisy, dari Bani Umayyah, itu adalah berikut 5 saja yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Wa Bani Umayyah ini kabilah yang terbesar di Quraisy. Yang terbesar di Quraisy, rakyatnya banyak dari Bani Umayyah. Tapi pantas Utsman mengangkat. Wah, itu semua bukan dari Utsman. Undur, saya akan perinci satu persatu. Kezaliman ini dibuat oleh orang-orang munafik itu. Aqarib Utsman alladziina wallahum radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Saya sebut satu persatu yang diangkat oleh Utsman. Awwaluhum Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah SAW. Al-thani Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Saya sudah menceritakan tentang Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, bagaimana jasanya membuka negara Afrika. Dia adalah saudaranya Utsman dari susu. Al-thalith Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah juga saudaranya Utsman bin Affan dari susu. Kemudian Ar-Rabi' Sa'id bin Al-As. Sa'id bin Al-As itu sahabiyun jalil, seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia yang bernama Sa'id bin Al-As, yang diangkat oleh Utsman sebagai gubernur. Yani semua ini layak menjadi gubernur. Al-Khamis Abdullah bin Amir, juga sahabat Rasulullah SAW, yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Haulai khamsa wallahum Utsman. Ini 5 diangkat oleh Utsman sebagai gubernur di wilayah-wilayah untuk negara-negara Islam. Wa hum min aqaribi, dan semua ini adalah familinya Utsman. Wa hadza bi za'mi mab'an alaihi. Di antara pemberontak yang mencela hal seperti ini. Ini Utsman mengangkat fulan dari familinya sebagai gubernur. Fananzur ila baqi ulad Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lihat sekarang yang di negara-negara lain, zaman Utsman bin Affan, negara Islam itu sudah sampai ke Cina, ke Bangladesh, ke Pakistan, maka banyak gubernur-gubernur yang tidak termasuk aqarib Utsman, yang dekat sama Utsman bin Affan. Abu Musa al-Asy'ari tidak ada hubungannya dengan Utsman bin Affan. Abu Musa al-Asy'ari adalah dari Yaman, dari kabilah Asy'ariyah dari Yaman. Sahabiyun jalil min ashabi Rasulullah SAW. Diangkat oleh Utsman bin Affan menjadi gubernur. Al-Qa'qa' bin Amr at-Tamimi juga tidak ada hubungan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jabir al-Muzani dari kabilah Muzani dari Yaman tidak ada hubungan dengan Utsman bin Affan. Habib bin Maslamah, Abdurrahman bin Khalid bin Walid, anaknya Khalid bin Walid, Abdurrahman tidak ada hubungannya dengan Abdurrahman bin Khalid bin Walid ini min Bani Makhzum, bukan min Bani Umayyah.
Dia bukan dari kabilahnya Muawiyah, siapa namanya, Uthman bin Affan. Wa Abul A'war Sulami, Hakim bin Salama, Al-Ash'ad bin Qais. Al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi dari Hadramut. Dia ada dari kabilah Kinda, dia ada hubungan dengan Uthman familinya. Jarir bin Abdullah al-Bajali, ada sahabat Rasulullah, sahabiyun jalil min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asluhu min Yaman. Aslinya dari Yaman. Tidak ada hubungan dengan familianya Uthman bin Affan. Dan juga Malik bin Habib, An-Nusair al-Ajali, As-Sa'ib bin al-Aqra, Sa'id bin Qais, Salman bin Rabi'ah, Hunayf bin Khush bin Rabi'ah. Ini semua tidak ada hubungan dengan familianya Uthman bin Affan. Uthman bin Affan hanya mengangkat 5, dan 5 itu pun bukan terus menerus. Kadang-kadang diganti sama Uthman. Haulai wa mulad Uthman, ini adalah gubernur-gubernur yang diangkat oleh Uthman sebagai menjadi gubernur di wilayah-wilayah Islam, negara-negara Islam waktu itu. Wa binadratin syari'ah jiddan, kita akan melihat dengan cepat bahwa ini anna adad al-wulad min aqarib Uthman aqal bi katsir min ghairihi. Gubernur-gubernur yang saya sebut tadi banyak apabila dibandingkan dengan dari familinya Uthman bin Affan. Familinya Uthman hanya 5 faktor. Idza alimna anna Nabi SAW kana yuwalli Bani Umayyah akthar min ghairihi, bukan Uthman saja. Karena Bani Umayyah ini paling besar kabilah di Quraisy. Hatta di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah mengangkat dari kabilah Bani Umayyah ini yang paling banyak dari Quraisy. Bukan Uthman yang mengangkat, Rasulullah SAW mengangkat dari kabilah Bani Umayyah dari Quraisy lebih banyak dari yang lainnya. Karena jumlah mereka lebih banyak. Rasulullah yang Bani Hashim tidak diangkat kecuali 2-3 sama Rasulullah. Dan semuanya diangkat dari Bani Umayyah karena mereka mayoritas. Kemudian disebut di sini qala Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, la na'rif qabilan min qabail Quraisy fiha umma li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthar min Bani Umayyah. Kata Syekhul Islam, kita tidak pernah melihat bahwa Rasulullah SAW mengangkat seorang gubernur lebih banyak dari Bani Umayyah. Karena mereka paling banyak. Kabilah Quraisy yang paling banyak di Bani Umayyah. Di zaman Rasulullah SAW, bukan di zaman Uthman. Li'annahum kanu kathirin. Mereka dahulu banyak. Wa fihum syarafun wa su'dun. Dan mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di Quraisy, Bani Umayyah itu. Mereka kaya-kaya, mereka muslimin, sahabat yang sejati. Banyak di antara mereka, Bani Umayyah. Maka diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Rasulullah dahulu apabila mengangkat seorang pemimpin, memang pantas menjadi pemimpin. Yastahiq dzalik. Jadirun bidzalik. Disebut di sini, wal wula alladziina wallahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam wasta'malahum min Bani Umayyah hum Attab. Ya, ini wali-wali atau gubernur-gubernur yang diangkat oleh Rasulullah SAW dari kabilah Bani Umayyah. Kabilahnya Uthman bin Affan, Attab bin Usaid, sahabat Rasulullah SAW. Abi Sufyan bin Harb, ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan, diangkat oleh Rasulullah sebagai gubernur. Khalid bin Sa'id, Uthman bin Sa'id, Aban bin Sa'id, haulai khamsah 5 diangkat oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka diam, tidak ada yang memberontak. Kenapa kok Uthman kok berontak? Uthman hanya 5 saja, seperti Rasulullah SAW untuk mengangkat mereka. Ka'adil alladziina wallahum Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma yuqal ba'da dzalik inna haula'i al-mula lam yatawallu kulluhum bi waqtin wahid. Kemudian mereka itu 5 itu semuanya satu sekaligus. Kadang-kadang sama Uthman dipecat satu, ditaruh orang lain sama Uthman. Bukan selalunya 5 itu. Karena Uthman radhiyallahu ta'ala anhu walla Walid bin Uqbah, di antara Walid bin Uqbah, yaitu saudaranya Uthman. Tsumma azalahu, kemudian dipecat oleh Uthman bin Affan. Fa walla makanahu Sa'id bin Al-As, kemudian diangkat, dia ditaruh gantinya dia Sa'id bin Al-As. Falam yakunu khamsa bi waqtin wahid. 5 sekaligus tidak pernah terjadi di zaman Uthman bin Affan. Ini kadang-kadang 3, kadang-kadang 4 begitu. Tapi yang dipilih oleh Uthman bin Affan hanya 5 faqat ya. Wa aidan lam yatawaffa Uthman illa wa ta'azzala aidan Sa'id bin Al-As. Uthman sebelum meninggal dia juga menurunkan Sa'id bin Al-As, dipecat Sa'id bin Al-As, diganti orang lain. Jadi di zaman Uthman bin Affan, waktu Uthman bin Affan masih hidup, itu hanya 3 saja bin Quraisy, bin Bani Umayyah.
فعندما توفي عثمان لم يكن من بني أمية من الولاة إلا 3. Waktu Utsman sebelum meninggal hanya 3 gubernur yang dari Bani Umayyah. Wahum Muawiyah bin Abi Sufyan, wa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, wa Abdullah bin Amir bin Quraisy faqat. 3 orang ini saja di zaman Utsman bin Affan sebelum dia meninggal. Disebut di sini wa huna amrun yajib al-tanabbuh ilaihi. هو عثمان عزل الوليد بن عتبة وسعيد بن عامر بن الكوفة التي عزل منها عمر الفاروق سعد بن أبي وقاص وعزل ابن مسعود. Orang 3 yang dipecat sama Utsman bin Affan semuanya dahulu gubernur negara Kufah. Wa negara Kufah ada ardul nifaq, katanya Hajjaj bin Yusuf. Semuanya dari kota Kufah yang dipecat. Dan dahulu zaman Umar bin Khattab menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas as-sahabiyul jalil untuk gubernur di Kufah, dipecat gara-gara penduduk orang-orang Kufah mengeluh. Orang Kufah ini tidak bisa ditaruh di sini gubernur, mesti mereka mencela dan mereka mengeluh dan mereka minta harus dipecat. Kemudian disebut di sini bahwa Al-Kufah ini terkenal dengan yuhibbul masyakil, sedang dengan muskilah-muskilah, problem-problem. Al-Kufah allati da'a Ali bin Abi Thalib ala ahliha. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang menjadikan kota Kufah ini sebagai ibu kotanya. Itu dia mengeluh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ahli Kufah ini. Mengeluh Ali bin Abi Thalib. Al-Kufah allati ghadara ahluha bil Hasan bin Ali. Al-Kufah yang membunuh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Anaknya Ali bin Abi Thalib, putunya Rasulullah SAW, diberi racun sampai mati. Al-Kufah. Al-Kufah allati naqadha ahluha al-ahd ma'a Muslim bin Aqil. Waktu Muslim bin Aqil mereka mengangkat Muslim bin Aqil, anaknya pamannya Rasulullah SAW, untuk membawa Al-Husain bin Ali ke kota Kufah. Mereka mengkhianati Muslim ini oleh mereka. Wa akhiran walaysa akhir Al-Kufah allati qatala ahluha Al-Husain bin Ali. Al-Kufah, penduduk Kufah yang membunuh Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka yang membunuh dalam sejarah, apabila kalian membaca, yang membunuh orang Al-Husain bin Ali, cucunya Rasulullah SAW, adalah orang-orang Kufah sendiri, adalah Syiat Ali yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang loyal kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Mereka yang membunuh Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala. Kemudian di sini saya akan mengatakan sebelum saya tutup bahwa Utsman bin Affan mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala. Wa Muawiyah bin Abi Sufyan tidak ada gubernur di antara gubernur yang paling sukses di negaranya seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan dicintai luar biasa oleh negara Syam. Luar biasa. Muawiyah dicintai luar biasa. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan waktu diangkat sama Utsman sebagai gubernur, bukan Utsman yang mengangkat dia, tapi Umar bin Khattab. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Muawiyah sudah diangkat sebagai gubernur Damasik. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, Muawiyah diangkat sebagai seluruh negara Syam menjadi gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi yang mengangkat Muawiyah bukan Utsman bin Affan. Yang mengangkat Muawiyah adalah Abu Bakar Umar radhiyallahu taala anhu. Waktu Utsman menjadi khalifah, dibiarkan dia sebagai gubernur, ditetapkan karena rakyat Suriah dahulu, rakyat negara Syam semuanya cinta luar biasa sama Utsman sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak ada gubernur dicintai seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Sukses luar biasa. Jasanya besar Muawiyah ini untuk membuka kota-kota di zamannya, di zaman Utsman bin Affan. Orang muslimin yang pertama mengetahui tentang perang di laut di zaman Utsman bin Affan yang memimpin adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Insyaallah minggu yang akan datang saya akan menjelaskan kenapa mereka itu tuduhan-tuduhan yang palsu yang dituduh kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai terbunuhnya Utsman bin Affan. Saya tutup di sini dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سلام. هذا براجع لا يندور هني. علي بالبر قوي كثير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اليمن هذا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.